Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa lagi dan semoga kita bersama senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kesehatan, berada dalam kuatnya iman, tetap jernih pikiran dan juga hati yang tenang walaupun bagaimana kondisi saat ini yang sedang kita jalani bersama. Teman-teman, di konten ini saya akan membahas dan memaparkan, atau lebih fokusnya adalah saya ingin memberikan saran kepada teman-teman untuk apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan bersama, baik secara fikir, rasa, batiniah, raga yang kita lakukan untuk masa-masa yang sekarang dan nanti yang akan ke depan. Lintang Kemukus sudah terlihat teman-teman. Banyak di antara saudara kita melihatnya, daerah Lampung dan juga daerah yang lainnya. Bintang Suraya sudah nampak. Mohon maaf, saya tidak bisa, tidak akan dan tidak mau menyampaikan ini pertanda apa. Yang pasti, karena itu sudah nampak, karena itu sudah terlihat, inilah yang akan saya sarankan kepada teman-teman untuk harus kita lakukan hari ini ke depan di masa yang akan datang, untuk menyambut masa yang akan datang. Tapi teman-teman, diingatkan bahwa apapun yang saya sampaikan jangan tersugesti, jangan ditelan mentah-mentah. Kaji, olah lagi, pikirkan kembali dengan rasamu yang jernih, yang murni, dan jangan dilibatkan nafsu angkara murka dalam diri. Semua yang saya sampaikan ini hanya referensi teman-teman, hanya referensi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahi malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul malika mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulizu laila fin nahar wa tulizu nahara fi lail wa tukhrizu hayya minal mayyit wa tukhrizu mayti minal hayy wa tarji'u man tasha' bi ghairi hisab. Shadaqallahul adzim, wassadaqa mursalin wa ala umuri dunya wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wa nunazzilu minal qur'anil karim wa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lil dhalimin illa khasyara. Sesungguhnya dalam setiap ayat Al-Quran itu adalah obat hati, obat fikir, obat jiwa, obat rasa bagi manusia-manusia yang beriman, yang bertakwa. Al-Quran bisa mengobati, bisa membantu mengeluarkan kita dari kegundahan hati, kebimbangan rasa, kegalauan jiwa pikir, dan bisa menghindarkan kita dari segala apapun kejahatan, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah Dajjal.
Teman-teman, kondisi PSBB yang masih diperpanjang juga dengan kondisi semua yang kita semua saat ini merasakan, teman-teman. Efek dari wabah virus corona memang sulit, memang berat, tidak mudah. Ini tidak bisa diremehkan. Terutama efek yang hadir, yang ada, yang terasa bagi kita semua, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Dimana ketika anjuran pemerintah harus di rumah saja, beribadah di rumah, bekerja di rumah, apapun yang dilakukan di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, mengakibatkan timbulnya gejolak dalam segi ekonomi, gejolak dalam segi sosial maupun keagamaan. Semakin lamanya PSBB dan kondisi corona yang saat ini kita rasakan bersama, teman-teman. Beberapa di antaranya teman-teman kita, saudara kita yang ada di Indonesia, sudah ada yang kelaparan, sudah ada yang susah untuk besok mau makan apa, bingung seperti apa ke depannya harus dijalani. Ini juga yang banyak saya terima, banyak yang saya baca di DM Instagram, komentar YouTube, ataupun sosmednya yang lainnya, teman-teman. Memang ini berat, memang ini susah, tapi yakinlah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menelantarkan umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian, cobaan melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan menimpakan ujian dan cobaan kepada satu kaum, kepada satu negara, kepada satu bangsa adalah untuk memperingatkan, untuk menyadarkan, dan itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada satu bangsa, kepada satu negara, agar mereka bersama-sama sadar diri, sadar rasa, sadar jiwa untuk bersatu, memperkuat diri, mempertebal iman, menyatukan rasa, sambung rasa, berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita serahkan kepadanya. Hablum minallah, diperkuat, tingkatkan kesabaran, tingkatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Jangan saling menyalahkan, teman-teman. Memang saat seperti ini yang paling gampang disalahkan adalah pemerintah. Tapi teman-teman ketahuilah, jika teman-teman menyadari dan mengetahui dan mempercayai bahwa semua ini ada konspirasi di balik belakangnya yang diprakarsai oleh elit global sejak lama, maka ketahuilah bahwa pemerintahan setiap bangsa, setiap negara pun sudah dikuasai oleh elit global ini. Itulah kenapa di video yang lalu saya sampaikan kita sendiri tidak akan mampu melawan menghadapinya. Inilah perang yang sesungguhnya. Perang bukan senjata, perang bukan secara beradu fisik, tapi perang strategi yang kita tidak mampu melawannya. Inilah saatnya kita semua bersatu bersama untuk bermunajat, zihad dalam segi fikir, jiwa rasa dengan zikir. Surat pertama yang tadi saya bacakan di video awal itu adalah surat Al-Imran ayat 26-27, yang artinya adalah menyatakan bahwa katakanlah bahwa Allah Tuhan semesta alam memiliki kekuasaan atas segala apapun. Allah berkehendak memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendakinya dan mencabut kekuasaan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka marilah kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Ghafurur Rahim, ya Qadir, ya Zabar, ya Allah, ya Wahhab, ya Allah, ya Rafi'u, ya Allah yang Maha meninggikan. Tinggikanlah bangsa kami, tinggikanlah kami, ya Allah, dengan cobaan ujian ini. Segera angkatlah wabah virus corona beserta konspirasinya. Gugurkanlah, cabutlah kekuasaan elit global yang ada pada seluruh dunia, dan sekarang merongrong bangsa Indonesia untuk takluk kepadanya, yang membuat pemerintahan kita, yang membuat pemimpin kita menjadi tertekan, terhimpit, sulit. Setiap negara, setiap bangsa, jangan anggap bahwa pemimpin, presiden adalah pemilik bangsanya. Tidak, teman-teman. Semua telah dikuasai secara ekonomi finansial oleh elit global ini, sehingga pemimpin-pemimpin dunia tertekan. Di atas, di luar ditekan oleh elit global. Di bawah mereka ditekan oleh rakyatnya. Bahkan rakyatnya sendiri tidak sadar, tidak tahu kalau mereka pun tertekan. Inilah saatnya, teman-teman, kita harus gotong royong. Mari kita gotong royong kembali, kita dukung pemerintah. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan.
Kita bisa keluar dari kondisi ini dengan satu syarat, yaitu bersatu bersama gotong royong. Pemerintah melakukan apa tugasnya, kita melakukan apa tugas kita. Apa tugas kita? Ikuti anjuran pemerintah. Memang susah tetap di rumah tanpa melakukan apapun, tapi ingatlah teman-teman, Allah tidak akan mengantarkan umatnya. Allah menghendaki kepada siapapun memberikan kekuasaan dan mencabutnya. Dan Allah menghendaki kepada siapapun itu makhluknya dengan kekuasaan kekekalan, pertolongan yang nyata. Asal kita mau mendekat kepadanya, asalkan kita bermunajat kepadanya, yakinlah teman-teman. Jangan pernah takut apapun. Memang secara logika, secara naras, secara realita, kita besok mau makan apa akan susah karena tidak bekerja, tidak penghasilan. Tapi ingatlah, jika kita yakin kepada Allah, kita bertuhankan kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kerajaan langit dan bumi, berkuasa atas segala sesuatu, maha kaya, maka seharusnya kita tidak takut akan jatuh miskin, tidak takut akan kematian, tidak takut akan tidak makan. Saya mengutip dari wejangan perkataan Mbah Suji Wotejo bahwa menghina Tuhan itu teman-teman tidak harus selalu hanya menginjak Al-Quran dan kitab suci. Tapi dengan kita takut besok tidak makan, itu pun menghina Tuhan. Karena kita ragu akan kekuasaannya, akan Allah, akan segala rahmat serta pertolongannya. Allah akan selalu senantiasa melindungi kita, merahmati kita, asal kita yakin tulus berpegang teguh kepada agamanya, kepada iman yang murni, kepada keyakinan diri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Surat Ali Imran yang tadi saya bacakan, ayat 26-27. Ini yang saya sarankan kepada teman-teman untuk rutinkan. Mari baca bersama, mari doa bersama dengan ayat tersebut. Semoga Allah mengangkat wabah virus corona, konspirasinya diangkat, dihancurkan, diluluhlantahkan, dilindungi bangsa kita, rakyatnya. Segenap apa yang ada dalam bangsa kita ini disembuhkan, jiwa, raga, mental, fisik, secara ekonomi, finansial, apapun itu. Teman-teman semua saudara kita yang sekarang masih terjangkit virus corona, semoga diangkat penyakitnya, sembuhkan. Secara psikis, rasa takutnya disembuhkan. Secara badan jasmani, virusnya dihilangkan. Mari bersama, ini saatnya bahu-membahu untuk hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini tidak ada yang bisa kita bersandar baik sesama manusia, karena semua manusia sekarang butuh bersandar. Jangan hanya berpikir kalian yang menyaksikan ini yang merasakan efek dari semuanya ini. Saya pun merasakannya, semua kita merasakannya. Oleh karenanya, kita bersama satu rasa dan satu tujuan. Saatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongannya. Bangunlah sepertiga malam, lakukan sholat tahajud, sholat hajat, apalagi ini bulan Ramadan. Insya Allah, Allah mengabulkan setiap apa permohonan kita. Apalagi satu bangsa bersatu dengan pemimpinnya untuk berdoa, menolong, memohon pertolongan pada Allah, terlepas dari semua ini. Karena jika teman-teman semua sadar, semua tahu dan meyakini bahwa ada konspirasi di balik semua ini, maka seharusnya kita tidak boleh menyalahkan, tidak harus menyalahkan pemimpin kita. Karena sesungguhnya kita pun sendiri adalah pemimpin bagi diri kita, keluarga kita. Itu yang diutamakan. Semakin menyalahkan, semakin resah, semakin panik, semakin bingung, dan semakin takut. Jangan melakukan apapun yang melanggar aturan, saran dari pemerintah. Kedepannya saya juga mendapat kabar bahwa nanti selesai Lebaran, bakal banyak orang yang tidak mempedulikan lagi PSBB dan lain sebagainya. Saya mohon teman-teman, jika saya boleh memohon kepada khususnya kepada subscriber saya saja yang menyaksikan dan mau mendengarkan ini, tolong jangan terlibat apapun, pergerakan apapun, jangan terhasut apapun untuk melakukan pergerakan melawan hukum. Lapar, Allah sudah menurunkan surat untuk kita bagaimana berzikir. Ingat, di akhir zaman ketika umat yang beriman tidak bisa memakan makanan apapun, maka obatnya adalah makanan zikir, pengenyang. Sesuai pengalaman saya teman-teman, ini yang saya sarankan bahwa untuk mengenyangkan, untuk menghilangkan rasa lapar, Allah memberikan solusi, yaitu banyak berzikir, surat Al-Asri. Ini yang saya rasakan, ini yang saya alami, dan pengalaman saya seperti itu teman-teman. Karena konspirasi semakin besar, belum selesai di bangsa kita, itulah kenapa diperpanjang. Banyak peneliti, banyak ahli medis, dokter bilang bahwa
di akhir Juni ini akan selesai. Semoga itu yang terjadi, bahkan semoga yang lebih cepat. Mari kita mohon kepada Allah, pemilik kerajaan bumi dan langit, pemilik kekuasaan segala apapun, yang memasukkan siang ke dalam malam, yang memasukkan malam ke dalam siang. Allah yang maha menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Kekuasaan Allah kekal atas segala sesuatu. Jangan takut, jangan pernah khawatir melihat data yang ada, karena jika kita semua sadar bahwa ini ada konspirasi, data yang ada mengenai wabah virus corona, baik virus yang terjangkit, yang ada, yang terkena, jumlah totalnya di seluruh dunia, itu bukan jumlah total asli, bukan data asli, ada markup data. Allahu a'lam bishawab. Untuk yang beragama muslim, saya sarankan mari ini saatnya kita bermunajat, berfokus kepada Allah dengan mengamalkan, memperbanyak zikir, membaca surat Ali Imran ayat 25, ayat 26 sampai 27. Sementara untuk teman-teman agama Nasrani, bisa perbanyak doa Bapa kami. Saya pun memiliki keterbatasan, tapi saya yakin bahwa teman-teman yang beragama lain pun memiliki cara berdoa, aturan, anjuran, tuntunan dari agamanya untuk menenangkan diri, mensucikan jiwa, menjernihkan pikiran. Karena itulah yang kita butuhkan dalam kondisi saat ini. Hati-hati adu domba, hati-hati provokasi, hati-hati apapun yang membuat kalian melakukan hal-hal di luar nalar. Hati-hati adu domba, hati-hati provokasi, dan segala macam apapun yang kita lakukan, jangan lakukan itu tanpa nalar yang baik. Untuk kondisi saat ini dan ke depan teman-teman, saya mohonkan kepada semuanya, tahan amarah, tingkatkan ibadah. Jangan melakukan apapun hal nanti yang kita lakukan yang bisa merugikan diri kita dan juga bangsa kita. Mari bersama menyatukan rasa, sambung rasa, sambung jiwa, bersandar kepada yang satu, yang maha, Tuhan semesta alam. Saya memohonkan kepada teman-teman, jangan melakukan apapun, jangan terlibat apapun pergerakan yang nanti Allahu a'lam akan terjadi karena lonjakan. Kalaupun ada yang terjadi, maka jangan libatkan diri dalam hal apapun teman-teman. Tetaplah di rumah, tetaplah jaga keluarga masing-masing, tetaplah beribadah sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Jangan gampang terprovokasi. Ingat, tahan amarah, tingkatkan ibadah. Yakinlah bahwa Allah senantiasa berada pada setiap orang-orang yang beriman, yang teguh pendirian, dan juga ikhlas tulus dalam penghambaan. Mari kita timbulkan lagi sifat memanusiakan manusia, kembangkan sifat tepasil liro, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Bersama kesulitan ada kemudahan teman-teman. Yakinlah bahwa Allah yang maha perkasa akan melindungi kita dari segala apapun mara bahaya dan bencana, baik kedatangan bencananya itu dari jin, setan maupun manusia, iblis, dajjal, laknatullah, ataupun dari iri hati, pikiran kotor, perbuatan kita masing-masing. Maka perbanyaklah juga istighfar bagi yang muslim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Saya titipkan saran ini kepada teman-teman semua subscriber yang ingin, yang mau, yang berkenan saja untuk menjalankannya, untuk mari bersama-sama bahu-membahu menciptakan, menimbulkan, memperkuat energi ilahiyah yang besar sehingga kita ternaungi perlindungan
yang maha besar. Insya Allah kita akan ketemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Jaga hati, jaga fikir, jaga rasa, dan jangan takut. Hati-hatilah, waspadalah, bersabarlah. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.